Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum itu, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak silakan buka bukunya ya. Tema 3 di halaman 133. Kegiatan Susan di malam hari. Nah, pada gambar tersebut, anak-anak bisa perhatikan ada gambar Susan yang sedang sholat dan kemudian ada gambar Susan yang sedang makan malam. Nah, Ustazah akan membacakan cerita tersebut. Anak-anak bisa juga membacanya di rumah ya, di halaman 133. Kegiatan Susan di malam hari. Susan anak soleha. Susan selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Susan sholat maghrib berjamaah bersama ibu. Selesai sholat, Susan menyetor hafalan suratnya. Ibu menyimak bacaan setiap surat yang dibaca Susan. Setelah tadarus, saatnya Susan makan malam bersama keluarga. Sebelum makan, Susan mencuci tangan. Ibu sudah menyiapkan makan malam. Ada sayur, tempe, ayam goreng, dan kerupuk kesukaan Susan. Kata ibu, kerupuk yang ibu goreng awalnya berjumlah 30 buah. Tadi sore Susan berbagi kerupuk dengan teman-teman sebanyak 10 buah. Sekarang sisa kerupuk Susan ada 20 buah. Susan senang sudah berbagi. Nah, anak-anak, Susan di sini termasuk anak yang soleha karena Susan selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan tadarus atau mengaji. Jadi anak-anak bisa mencontoh kegiatan Susan ya. Jangan lupa untuk sholat di rumah ya, sholat 5 waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi anak-anak minta ditemani oleh ibu atau ayah atau abang dan kakaknya di rumah. Jadi anak-anak bisa belajar mulai dari sekarang gerakan sholat bersama ayah dan ibu di rumah. Nah, baik, selanjutnya anak-anak perhatikan di halaman 135. Nah, di halaman itu ada kalimat ya, ada kata yang harus kita susun menjadi sebuah kalimat. Baik, nomor 1. Di sini ada kata bersama, makan, keluarga, malam. Jika kita jadikan sebuah kalimat, maka menjadi makan malam bersama keluarga. Kemudian pada gambar 2, pada yang nomor 2 ada kata makan, cuci sebelum tangan. Jadi jika disatukan menjadi kalimat cuci tangan sebelum makan. Kemudian pada nomor 3, malam, aku setiap belajar. Aku belajar setiap malam. Jadi yang merah ini, kata yang merah ini ada di depan ya. Kemudian yang keempat, membaca malam Susan setiap Al-Quran. Susan membaca Al-Quran setiap malam. Anak-anak bisa tulis jawaban ini di buku halaman 135. Nah, itulah kata yang kita susun menjadi sebuah kalimat. Jadi kata sebelumnya itu adalah acak, kemudian kita susun menjadi sebuah kalimat yang sebenarnya. Ya. Jadi yang atas ini belum tersusun, kemudian yang di bawah ini sudah menjadi sebuah kalimat.
Baik, anak-anak, kita bermain pengurangan bilangan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengurangan ya. Jadi pengurangan itu sama dengan dibuang seperti itu. Jadi misalnya kalian mempunyai 5 permen, kemudian kalian makan 2 permen, maka sisanya menjadi 3 permen kan? Sisanya 3 permen. Jadi yang tadi kalian makan itu yang kalian makan itu 2, jadi dikurang atau dibuang seperti itu. Jadi 5 dibuang 2 sama dengan 3. Nah, sekarang Ustazah ada contoh lainnya di sini. Ibu memiliki 19 bunga di depan rumah. Ibu memetik bunga 6 buah yang sudah layu. Berapa sisa bunga ibu yang masih ada? Nah, di sini ada bunganya. Kemudian di bawahnya ada kalimat pengurangannya. Jadi di sini ada 19 bunga, kemudian Ustazah silang, yang Ustazah kasih tanda silang di sini adalah dibuang ya. Bunga yang sudah layu ibu buang ya. Ada berapa bunga yang sudah layu tadi? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total semuanya adalah 19, kemudian dibuang 6. Jadi kalimat pengurangannya adalah 19 dikurang 6 sama dengan 13. Jadi sisa bunga yang masih ada sebanyak 13 bunga. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Pengurangan itu adalah sama dengan dibuang ya. Jadi anak-anak nanti bisa mengerjakan soal-soal pengurangan di buku. Bisa kalian kerjakan di halaman 137 atau 138. Nah, ini contohnya ya. Oke, selanjutnya pengurangan. Nah, ini pengurangan bersusun pendek. Anak-anak bisa perhatikan pada halaman 140. Nah, di situ ada banyak. Sedangkan pada slide ini Ustazah memberikan 5 soal saja. Jadi, untuk yang nomor 1, 18 dikurang 6, kita kurangi dulu yang 8-nya ya. 8 dikurang 6 sama dengan berapa? 2 ya. Jadi satunya itu kita turunkan. Jadi jawabannya adalah 12. Seperti itu ya. Anak-anak perhatikan dengan baik ya tentang pengurangan tersebut. Kemudian untuk nomor 2, di sini 24 dikurang 12. Jadi ini namanya pengurangan bersusun pendek. Kita kurangi dulu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 12 sama dengan yang nomor 1 ya. Untuk nomor 3, 7 dikurang 6. 7 dikurang 6. Coba jari kalian 7, kemudian kalian buang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisa berapa? Anak-anak bisa menghitungnya di rumah ya. Sisa 1 ya. 1, kemudian satunya ini kita turunkan. Ini. Jadi hasilnya adalah 11. Kemudian nomor 4, 5 dikurang 2. Tangan kanan kalian 5, kemudian kalian buang 2. Hasilnya berapa? 3 ya. Kemudian 2 dikurang 1 ya, 2 dibuang 1. Jadi hasilnya 13. Dan yang terakhir di sini 14 dikurang 3. 4 dibuang 3 dulu. Jadi 4 jari tangannya, kemudian dibuang 3. 1, 2, 3. Jadi sisa 1. Jadi satunya kita turunkan. Yang ini kita turunkan, ya. Jadi hasilnya 11. Jadi anak-anak jangan lupa mengisi di halaman 140 untuk latihan tentang pengurangan. Ustazah harap kalian paham apa yang Ustazah sampaikan ya. Oke, selanjutnya kita masuk pembelajaran 4. Oke anak-anak, bisa buka bukunya di halaman 143. Oke,
Sudah ya, halaman 143. Nah, di sini ada cerita ya. Jadi, Ustazah akan membacakannya. Anak-anak bisa belajar membaca di rumah ya. Sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan. Insya Allah kalian bisa. Di sini ada gambar Salman yang pergi ke masjid. Kemudian ada gambar Salman yang sedang berkumpul bersama keluarga. Azan sholat Isya berkumandang. Ayah mengajak Salman pergi bersama menuju masjid. Mereka hendak menunaikan sholat Isya berjamaah. Sepulang sholat, Salman belajar. Salman mengulang pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Tujuannya agar Salman semakin memahami pelajaran tersebut. Selain itu, Salman juga mengerjakan tugas sekolah. Tugas sekolah Salman adalah membuat kolase dari beras. Bila ada kesulitan, Salman bertanya kepada ayah dan ibu. Jadi anak-anak bisa juga mengulangi pembelajaran kita melalui video. Misalkan anak-anak tidak paham, anak-anak bisa ulangi pelajaran kita hari ini melalui video. Karena kita masih belum bisa masuk. Kalau misalkan kalian masuk sekolah, nah kalian mengulang kembali apa yang disampaikan oleh guru ketika di kelas. Nah, tapi untuk saat ini, Ustazah harap anak-anak mengulang video pembelajaran jika ada yang belum paham atau kalian tanyakan langsung kepada Ustazah ya melalui WhatsApp misalnya ya. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk pembelajaran menyusun kalimat acak. Menyusun kalimat acak. Nah, pada kali ini anak-anak melihat pada slide ini ya. Ini adalah sebuah kalimat. Akan tetapi kalimat yang pertama adalah pada kata ini, kalimat ini, yakni saat ini jam menunjukkan 9 malam. Jadi ini ada di halaman 155. Jadi anak-anak bisa langsung isi di buku tema 3-nya ya, halaman 155. Saat ini jam menunjukkan 9 malam. Kemudian yang kedua, agar esok Salman tidak kesiangan. Dan yang ketiga, ibu meminta Salman untuk segera tidur. Dan yang terakhir adalah Salman mematuhi perintah ibunya. Jadi di sini adalah anak-anak kalimat acak yang harus kita susun. Jadi awalnya itu yang pertama ini ya, nomor 1, yang kedua ini, kemudian yang ketiga ini, yang terakhir adalah di nomor 4. Oke, baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada kali ini sekian dulu ya dari Ustazah. Jangan lupa belajar di rumah ya, jangan lupa ulangi kembali video pembelajaran yang diberikan oleh Ustadz dan Ustazahnya. Kemudian anak-anak jangan lupa juga untuk mengisi soal-soal yang ada di buku, karena anak-anak sebentar lagi akan ulangan umum semester ganjil. Nah, apa saja pelajaran duniawi dan ukhrawinya? Nah, Ustazah akan membacakan. Pada kali ini kalian belajar duniawinya ialah Salman rajin mengulang pelajaran di rumah. Salman semakin memahami pelajaran tersebut. Salman menjadi anak yang pandai. Nah, untuk ukhrawinya adalah tolong-menolong dalam kebaikan adalah sifat terpuji. Salman sangat sayang kepada adiknya. Ia senang membantu Sofia dalam belajar. Sikap tolong-menolong harus kita lakukan kepada siapa saja. Jadi anak-anak, sikap tolong-menolong dalam kebaikan itu perlu ya.
Jadi jangan kalian tolong menolong dalam keburukan, tapi tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Misalnya kalian menolong teman kalian ketika teman kalian terkena musibah, terkena banjir misalnya. Jadi kalian membantu untuk memberikan makanan atau pakaian yang layak pakai ya, karena teman kalian sedang mendapatkan musibah banjir atau rumahnya kebakaran. Nah, itu adalah salah satu bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Jangan kalian tolong menolong dalam keburukan. Misalnya kalian mengajak teman kalian untuk mengejek teman yang satunya. Jadi kalian ajak teman satunya untuk mengejek teman kalian yang lain. Jadi tidak boleh ya, itu namanya tolong menolong dalam keburukan. Oke, baik, itu saja anak-anak pembelajaran pada kali ini. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah ya. Kemudian jangan lupa untuk sholat ya, sama ngajinya di rumah. Lakukan setiap hari walaupun masih bolong-bolong sholatnya ya, walaupun ngajinya masih belum lancar, tapi anak-anak Ustazah harapkan lakukan setiap hari. Oke? Itu saja dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.